Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa. Tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Salam sehat pemirsa, apa kabarnya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Edin Lau, senang bertemu dengan Anda kembali. Semoga Anda dalam keadaan yang baik dan sehat bersama keluarga Anda. Pemirsa, mari izinkan kami Go Healthy bersama saya Edin Lau untuk memberikan Anda solusi paling tepat untuk kesehatan Anda. Dan siapkan diri Anda untuk transformasi besar dalam kehidupan Anda. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, seperti biasa akan ada narasumber yang inspiratif hari ini. Dan hari ini kita kedatangan seseorang yang namanya, saya tidak bisa memikirkan siapapun yang namanya lebih patriotis daripada beliau. Namanya adalah Ibu Yuni Pancasilawati. Beliau adalah anak dari seorang abdi negara, beliau juga mantan pramugari, dan hari ini datang ke Go Healthy mencari solusi karena kondisi kesehatannya tidak sedang dalam baik-baik saja. Mari kita sambut, ini dia Ibu Yuni. Ibu Yuni, salam sehat Ibu, selamat datang di Go Healthy. Salam apa kabarnya sehat. Ibu? Alhamdulillah sehat-sehat Mas. Oke Ibu, terima kasih untuk datang. Hari ini tentunya Ibu datang dengan berbagai kondisi yang bagi saya tidak baik Ibu. Betul. Kolesterol tinggi, tensi tinggi, asam urat tinggi, osteoartritis, dan berbagai macam lainnya. Tapi di sini sudah ada praktisi kesehatan. Mereka akan membantu Ibu Yuni dengan berbagai solusi akan mereka berikan. Di sini sudah ada Mas Boyke dan juga Mbak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Dan jangan lupa Bahagia. Pemirsa, langsung saja mari kita lihat bagaimana perjalanan hidup dari Ibu Yuni. Mari kita saksikan ini kisah dari beliau. Yuni Pancasilawati. Dulu, ia merupakan seorang pramugari, tapi kini sudah pensiun dan mencoba untuk menikmati masa tuanya dengan bahagia. Hanya saja, masalah penyakit menjadi tantangan baginya. Sebab, sudah dari tahun 2011 lalu, ia memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Diduga hal ini karena kebiasaan makannya yang sangat senang sekali mengkonsumsi olahan daging merah. Hingga berbagai gejala muncul di tubuhnya. Tangan kanannya menjadi sering lemas. Kemudian mata kanannya pun kerap terasa berkedut. Dan betapa kagetnya Yuni. Saya berpikir tadinya, apa ini gejala stroke? Ya, akhirnya dari dokter saraf, saya dirujuk ke bedah saraf. Ternyata hasil MRI itu ada otak belakang, ada saraf yang melengket di otak saya. Sehingga menyebabkan tik ini. Muka saya menceng sebelah, terus mata saya kedip-kedip sebelah. Dokter saraf menganjurkan untuk operasi, tapi karena saya takut, ya itu tidak saya lakukan. Kini,
ia masih berupaya untuk bisa kembali sehat. Yuni berharap bisa mendapat solusi yang tepat agar kondisi kesehatannya segera membaik. Tapi sebelum itu mari kita main dulu benar salah, kita ringankan suasana Ibu ya. Ibu Yuni silakan jawab benar atau salah dari pernyataan ini, dan pernyataan ini bagus sekali. Kolesterol tinggi memicu penebalan otot jantung. Bu, ini benar atau salah? Saya pernah ke dokter. Betul. Karena mengalaminya sendiri. Ya. Apa rasanya otot dari jantung ini menebal? Nggak bisa jalan naik tangga cepet-cepet, itu ngos-ngosan. Ya, kita tanyakan praktisi kesehatan Mbak Preti, pernyataan ini benar atau salah? Nah, pemirsa di rumah, ketika kolesterol ini tinggi, nantinya dapat memicu terjadinya penyempitan pada pembuluh darah. Apa sih yang terjadi? Kolesterolnya masuk ke dalam dinding pembuluh darah, mengakibatkan jalannya menjadi lebih sempit. Kondisi tersebut kita sebut dengan plak arteriosklerosis. Nah, lama-kelamaan apa yang terjadi? Nah, tuh bisa dilihat ya, jalannya makin sempit. Ketika jalannya semakin sempit, jantung akan bekerja lebih ekstra. Kerja lebih ekstra ini seperti apa? Pompanya menjadi semakin kencang agar darah dapat dialirkan ke seluruh tubuh. Lama-kelamaan pertama, tekanan darahnya pasti naik. Lalu yang kedua, lama-kelamaan otot jantungnya menebal dan mengalami kelelahan untuk melawan penyempitan pembuluh darah agar darahnya bisa tersampaikan ke seluruh tubuh. Terus apa yang terjadi? Lama-kelamaan terjadilah kasus gagal jantung. Kenapa? Otot jantung yang menebal tidak disertai dengan kekuatan pompa jantung yang memadai. Nah, lama-kelamaan apalagi yang terjadi? Serangan jantung dapat terjadi, gangguan irama jantung dapat terjadi. Dan tentunya ini nggak boleh dibiarkan. Oleh sebab itu untuk Anda pemirsa di rumah yang sudah mengalami kolesterol tinggi, yuk sesegera mungkin kendalikan kadar kolesterolnya agar jangan sampai terjadi penebalan otot jantung. Bahwa kolesterol tinggi dapat memicu penebalan otot jantung, ternyata pernyataan ini adalah benar. Bagus sekali Ibu Yuni. Jawabannya benar, tapi dialami. Bu, Ibu mendengar itu khawatir apa enggak Ibu? Ya, makanya saya datang ke sini karena saya khawatir, saya punya tanggung jawab. Saya kan ngurusin ibu ya. Iya. Saya mau sehat. 1 bulan terakhir ini apa yang Ibu rasakan yang mengganggu kehidupan Ibu? Dulu saya pernah MRI karena saya ada tik ya di mata saya tik sebelah facialis sini, ya. tik facialis itu. Waktu itu saya mulai sadar pada saat saya nikahin anak di pelaminan, foto adik saya ngelihat kok saya menceng sebelah. Menceng sebelah. Nah, di situ baru saya periksa. Takutnya waktu itu adalah stroke. Terus tangan saya juga yang sebelah kanan kan sering kebas, dan kondisinya sampai sekarang pun lemah. Saya bisa menggenggam tapi tidak bisa mengunci. Nah, jadi nggak keras gitu. Nah, saya pikir saya stroke, saya datanglah ke dokter spesialis saraf. Nah, dikirimlah ke bedah saraf. Bedah saraf dianjurkan untuk MRI. Disitulah ketemu yang disebut tik facialis karena ada di sekitar sini belakang saya ada pelengketan antara saraf ke otak belakang. Dan itu ternyata berhubungan dengan kasus kecelakaan yang pernah Ibu alami? Ya, sebelumnya saya memang pernah sebelumnya Mbak, karena saya suka bermotor. Saya naik motor itu motor gede Bu? Motor besar. Motor besar. Motor besar. Saya terbalik. Jadi kepala saya ke jalanan, motor saya ke pinggir. Ada motor lewat lagi. Aduh, ketabrak motor Bu. Iya, dek gitu. Dan Ibu habis itu nggak ke rumah sakit? Enggak. Kondisi itu kan bisa gegar otak, bisa perdarahan otak. Nah, kalau Ibu sendiri selama ini rekor tertinggi dari angka-angka medical check up-nya berapa? Kalau boleh tahu. Hanya kolesterolnya aja. Oke, kolesterol paling tinggi pernah di angka berapa, Bu? Pernah di angka berapa? Waktu saya masih jadi kru haji itu 2011, saya tidak lulus medical check up
Karena kolesterol saya 290. Tinggi banget. Bener, Oke. Mbak. Kita sama-sama lihat ya tadi Ya, sebelum Mbak. melakukan pengambilan gambar masih sesuai nih dengan apa yang Ibu ceritakan. Asam uratnya pun masih tinggi, Bu. 6,9. Jadi patokannya asam urat kalau untuk wanita harusnya di bawah 6. Kalau pria harusnya di bawah 7. Nah, sekarang Ibu 6,9 berarti asam uratnya tinggi. Ditambah lagi nih, yuk kita sama-sama lihat hasil berikutnya yaitu tensinya. Ketika kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, nanti akan keluar 3 angka pemirsa kalau pakai tensimeter digital. Pertama adalah tekanan darah sistolik atau tekanan darah atas. Itu adalah tekanan darah di mana ketika jantung memompakan darah ke seluruh tubuh. Ada di angka 165, ini tinggi. Patokannya harusnya di bawah dari 140. Kita lihat yang bawah, tekanan darah diastolik. Itu adalah tekanan darah atau tekanan saat jantung lagi istirahat, lagi relaksasi, lagi melakukan pengisian darah. Ini pun udah mengarah ke arah yang tinggi, nggak boleh mencapai 90. Sekarang ini ada di angka 88. Kalau digenapin ya jadi 90. Lalu yang ketiga adalah denyut jantung 89 kali per menit. Jadi denyut jantung yang normal ini ada di angka 60 sampai 100. Tapi kita nggak mau deket-deket ke arah 100. Kita maunya deket-deket ke arah 60. Kalau deket-deket ke arah 100 nanti jantungnya capek, Bu, lama-lama. Dia mompa begitu kencang, begitu cepat dalam waktu hitungan 1 menit. Itulah gunanya kita melakukan pemeriksaan check up. Jadi terus pola hidup sehat dijalankan. Kemudian pola hidup sehat itu apa? Ya tadi pola makan. Tidur juga mesti cukup. Pola makan tuh dipantang aja 3G, gula, garam, gorengan. Kemudian juga manajemen stres, ya. Kita juga harus tahu. Dan olahraga 30 menit per hari. Dan tentunya bisa dibantu dengan yang namanya teknologi. Ada, Bu, yang namanya teknologi, pemirsa juga harus tahu, teknologi yang khusus untuk darah dan pembuluh darah. Dia itu disebut dengan teknologi laser, low level laser. Ya, kita lihat di sini, ya, Bu. Penggunaannya amat mudah. Dulu alatnya besar, sekarang begitu portable, hanya 2 kali sehari, dan dia bisa melancarkan peredaran darah di seluruh tubuh kita, ya, seperti itu. Bahkan kita tahu ketika dinyalakan dia juga bisa menembus lapisan-lapisan kulit, dan pada saat kepada pembuluh darah, dia mengenai pembuluh darah, maka pembuluh darahnya akan dilebarkan dengan mengaktifkan kembali nitric oxide, ya, sehingga aliran darahnya menjadi lancar kembali. Nah, itulah gunanya teknologi dalam membantu pola hidup sehat kita supaya menjadi lebih lengkap. Digunakan pada area pergelangan tangan karena sasarannya ada 2 pembuluh darah utama dan juga ada titik-titik akupuntur di sana. Nah, kalau berbicara titik akupuntur khusus untuk kesehatan jantung ada di mana? Jawabannya ada di pergelangan tangan. Tuh, bisa dilihat ya. Jadi di pergelangan tangan kita ada PC6, PC7. Ini adalah titik akupuntur untuk perikardium, artinya sekitar organ jantung. Lalu ada HT4 sampai HT7, itu adalah untuk kesehatan jantung itu sendiri agar pompa jantungnya lebih efisien, lebih optimal, tensinya lebih terkendali, dan irama jantungnya lebih teratur. Lalu ada LU789, ini adalah titik akupuntur untuk kesehatan paru-paru. Jadi nanti ketika Ibu Yuni dan pemirsa di rumah gunakan, ya, perangkat laser ini akan menggabungkan teknologi kedokteran barat dengan teknologi kedokteran timur. Kedokteran baratnya dari sisi apa? Dari sisi darah dan pembuluh darah. Apa yang dikerjakan nanti ya laser merah, sinar biru, dan sinar kuning, dia membantu menguraikan gumpalan darah yang sering menyumbat pada pembuluh darah kecil. Jadi yang dikerjakan oleh laser, dia menguraikan gumpalan darah agar aliran darahnya lebih lancar dan mencegah terjadinya komplikasi. Harapannya adalah Ibu Yuni dan pemirsa di rumah ketika menggunakan teknologi laser secara rutin, disiplin dan konsisten, harapannya adalah tensinya lebih terkendali, kolesterolnya jadi lebih terkendali, asam uratnya jadi lebih terkendali, dan terhindar dari komplikasi. Ingat loh pemirsa di rumah, penyempitan pembuluh darah ini nggak cuma terjadi pada lansia. Lagi banyak sekarang anak-anak muda mengalami penyempitan pembuluh darah. Oleh sebab itu dari dini kita terapkan gaya hidup sehat dan gunakan teknologi laser. Nama dari teknologi laser yang kita sudah perbincangkan adalah dokter laser atau equilaser dari
dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Jadi alat ini punya spesifikasi ada 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi jumlahnya, posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari dokter laser ini bisa bantu banyak sekali. Bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, produk Equalizer dari Gogomol ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Mari pemirsa segera dapatkan Equalizer atau dokter laser ini dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Ingat teknologi laser, ingat dengan dokter laser atau Equalizer dari Gogomol. Ingin sehat dimulai dari sini. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Go Healthy. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, hari ini kita kedatangan seorang narasumber, Ibu Yuni Pancasilawati. Beliau masih aktif dalam kehidupannya, dalam kondisi ternyata darahnya tidak dalam keadaan sehat. Beliau khawatir, oleh karena itu hari ini datang ke Go Healthy mencari solusi. Mari kita lanjut perbincangan kita. Kondisi Ibunda saat ini yang mengalami diabetes dalam kondisi apa, Ibu? Sedang berbaring, tidak bisa bergerak atau bagaimana, ada komplikasi? Ada ginjal stadium 2, terus terakhir 1 tahun yang lalu ibu saya sudah masuk ruang ICU dan sudah kondisinya memang mungkin ya ini dikasih sama Allah panjang usia, mungkin buat saya juga lebih berbakti lagi. Ibu saya itu hidup. Tapi Bu Yuni, satu hal, ketika kita ingin membantu orang lain untuk menjadi sehat, yang pertama kita dulu harus sehat. Itulah. Jadi yang namanya kita sadar, ya bukan kita egois, ya. Kita harus sehat supaya kita bisa menyehatkan orang lain, dan itu hanya bisa kita capai dengan melalui pola hidup sehat, check up yang benar, dan juga satu hal, dibantu dengan teknologi laser yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah. Karena ibu maupun ibu Tati, ibunda, ya dua-duanya sama, masalahnya ada di darah dan pembuluh darah. Oke, ini dia, tahukah Anda tips menjaga organ reproduksi wanita pada lansia? Mas Boyke, silakan. Ya, jadi pada lansia itu kita sebut ya pemirsa di atas usia 60 tahun. Tetapi saya pada wanita itu juga sudah mulai terjadi perubahan sebelum dia dari masa reproduksi kepada masa lansia, itu namanya masa menopause, menopause, dan postmenopause. Dan ini sama saja. Penjagaannya pertama adalah jaga agar supaya proses penuaan itu tidak berlangsung dengan cepat. Ya, ada yang namanya menopause dini, orang-orang umur 45 sudah menopause ya. Dengan cara apa? Dengan cara pola makan dijaga. Lebih banyak sayur, lebih banyak buah, dengan memantang tadi yang namanya 3G, gorengan, garam, gula, plus banyak makan susu kedelai. Kemudian yang kedua adalah tetap berolahraga. Olahraga seperti apa? Yang utama adalah olahraga yang jalan kaki. Jalan kaki 30 menit per hari. Kenapa? Karena tulang-tulang itu sudah mulai keropos. Satu hal rahasia supaya orang itu tulang-tulangnya tidak keropos ada gerak, gerak, gerak. Jalan. Berapapun kamu mau jalan. Paling tidak 20-30 menit is okay. Ya. Kemudian gym, angkat untuk yang ringan-ringan saja. Supaya semua otot kita tetap berfungsi. Dan juga kita harus tahu pemirsa, kenapa kita butuh bantuan. Kenapa kita butuh bantuan teknologi sih? Ya, karena teknologi itu makin kita menua, makin kental darah. Makin kita menua, makin kaku pembuluh darah. Makin kita menua, makin tinggi yang namanya gula darah. Secara otomatis. Menopause, perlindungan terhadap jantung juga berkurang. Oleh karena itu, selain pola hidup sehat tadi, bantulah dengan teknologi yang memang diciptakan khusus untuk darah dan pembuluh darah, yaitu
teknologi laser. Kita tahu bahwa diabetes merupakan sebuah penyakit kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah. Kenapa bisa meningkat? Karena gulanya tidak dibakar secara optimal oleh dapur sel. Jadi setiap sel tubuh kita itu kita punya dapur-dapur kecil yang kita sebut dengan mitokondria dalam istilah medisnya. Pada saat terjadi penuaan, proses pembakaran ini mengalami penurunan. Jadi dapur selnya jadi lebih males gitu. Penggunaan teknologi laser dia dapat mengoptimalkan kembali kerja dari si dapur sel tersebut sehingga mengaktifkan proses pembakaran. Yang dibakar nih apa sih? Yang dibakar adalah gula darah dan lemak darah atau si kolesterol. Dibakar dan diubah menjadi ATP atau energi. ATP ini menjadi sumber energi untuk Anda melakukan aktivitas sehari-hari dan juga menjadi energi untuk proses pemulihan tubuh. Jadi di saat bersamaan tubuh Anda menjadi lebih segar, lebih bugar, lebih berenergi, dan di saat bersamaan juga gulanya perlahan-lahan dibakar, kolesterolnya diubah. Akhirnya apa yang terjadi? Gula darah dan kolesterol menjadi lebih terkendali. Dan saran dari saya, ya teknologi laser ini cocok untuk ibu dan sang ibundanya dari Ibu Yuni agar mendapatkan kesehatan yang lebih optimal. Nah, teknologi laser itu juga bisa digunakan khususnya untuk kita-kita ini ya yang sudah mulai menua, lansia, adalah kita kan takut pikun. Nah, teknologi laser ini dilengkapi juga yang namanya adalah intranasal, teknologi laser dengan intranasal. Jadi ketika dinyalakan dia akan membuat darah dan pembuluh darah di seputar otak kita, di kepala kita menjadi baik. Dan itu tadi terhadap kepikunan, terhadap ketulian, terhadap organ keseimbangan, terhadap sinus, itu semua bekerja dengan optimal. Dan ingat juga bagi mereka-mereka yang mengalami stroke kan biasanya juga di kepala tuh. Ya. Maka proses penyembuhannya karena penyumbatan terutama dia akan menjadi lebih cepat ya. Dan menggunakannya juga mudah sekali. Mudah banget ya. Sehari 2 kali, mau tidur sama bangun tidur. Mau tidur, kita juga tidurnya menjadi lebih nyenyak. Karena apa? Karena pada umur-umur kita ini kan agak sulit kan? Ya, karena hormon melatoninnya kurang. Nah, sinar kuningnya membantu juga diproduksinya hormon melatonin. Jadi dengan demikian, pemirsa, apalagi ya, yang muda kek, yang usia pertengahan, menopause, lansia juga tentunya membutuhkan yang namanya teknologi laser untuk melengkapi pola hidup sehat kita. Tetap pola hidup sehat itu kita pegang, ya. Tetap check up itu kita harus lakukan supaya kita tahu kondisi badan kita seperti apa. Tapi lengkapi dengan teknologi, apalagi teknologi ini tadi dikatakan oleh Mbak Preti, teknologi gabungan antara ilmu barat berupa laser, ya, kemudian teknologi timur berupa titik-titik akupunktur yang dirangsang dengan titik-titik tersebut supaya berfungsi secara optimal. Oke? Mari sama-sama kita lihat, inilah anggota masyarakat di Indonesia yang memakai teknologi laser, mungkin juga dengan keluhan yang sama dengan seperti Ibu Yuni, tapi kondisi mereka menjadi jauh lebih sehat. Mari sama-sama kita saksikan ini cerita dari mereka. Saya mengalami satu penyakit paket ya, hipertensi dan diabetes. Saya sempat agak putus asa gitu karena orang tua saya meninggal karena diabetes. Sampai dengan hari ini saya merasakan sangat besar manfaatnya. Bukan hanya gula darah saya yang normal, tensi saya yang normal, tapi kondisi darah keseluruhan saya menjadi lebih baik karena setiap 6 bulan saya harus cek dan sudah beberapa kali kreatin saya normal, kemudian HB1C ya kalau nggak salah itu juga sekarang sudah mencapai 5,5. Ibu Yuni, kita sudah berikan banyak sekali solusi hari ini. Ada teknologi laser, ada bagaimana perubahan pola hidup. Saya mau tanya kepada Ibu Yuni, siap nggak untuk mengupayakan menggunakan teknologi laser? Sangat siap. Yes, itu dia semangatnya. Luar biasa Ibu Yuni. Namanya adalah Dokter Laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun.
Penggunaan rutin dari dokter laser seharinya dipakai 2 kali. Durasinya 15-60 menit. Ini bertahap dipakai dan bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dan harapan kami, Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Pemirsa, produk Equalaser dari Gogomol ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Mari take action sekarang juga dapatkan Equalaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo sangat menarik dan tersedia program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan dokter laser atau Equalaser. Pastikan juga Anda mendapatkannya yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Dapatkan juga layanan konsultasi kesehatan, konsultasi gizi, webinar kesehatan, serta layanan servis dengan teknisi berpengalaman. Dan juga bergabunglah dengan komunitas Go Healthy dan nikmati berbagai keuntungannya. Ayo, kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda, apapun profesi Anda, kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.